Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel teman-teman ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih yang diperbincangkan, yaitu dari terkait dukungan Anies Baswedan yang kian masif, dan ini dari elemen buruh ya. Sesuai yang dilansir oleh rmol.id, ribuan buruh Yogyakarta dukung Anies jadi presiden 2024 ya. Jadi kita ketahui ya, dukungan kepada Anies itu akan semakin meningkat seiring dengan kinerja pemerintahan Presiden Jokowi yang tidak lagi populer ya. Di situ ada undang-undang Omnibus Law yang tidak pro kepada kaum buruh ya. Termasuk juga kebijakan yang lain ya, yang tidak populer dan cenderung menyusahkan rakyat. Langsung saja kita baca dan kita ulas sesuai yang dilansir oleh rmol.id. Republik Merdeka dukungan kepada bakal calon presiden baca pres ya dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan terus mengalir. Kali ini dukungan datang dari ribuan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Yogyakarta yang jadi wadah gabungan dari berbagai serikat pekerja dan buruh. Galangan dukungan diberikan saat mereka berkumpul di gelanggang olahraga GOR ya, Tridadi Sleman pada Minggu. Para buruh yang didominasi kaum perempuan ini sejak pukul 8 sudah memasuki GOR Tridadi untuk mengikuti forum group discussion FGD yang digelar Aliansi Buruh Yogyakarta. Menurut Ketua Kegiatan FGD, Ruswadi, ada lebih dari 1.000 peserta yang hadir mewakili seluruh elemen buruh, mulai dari buruh garmen, buruh tani dan tembakau, nelayan, ojol, dan pekerja UKM. Aliansi Buruh Yogyakarta berkumpul untuk merespon kebijakan Omnibus Law, Undang-Undang Ciptaker, dan Undang-Undang RUU dan RUU Kesehatan yang telah merugikan nasib mereka. Ujar Ruswadi kepada wartawan. Di satu sisi, para buruh mengapresiasi kinerja Anies Baswedan dalam menaikkan upah pekerja DKI Jakarta, menyediakan transportasi murah, pendidikan gratis, dan sembako yang disubsidi. Aliansi Buruh Yogyakarta mendesak kepada pimpinan DPD, konfederasi maupun federasi di Jakarta untuk segera mendeklarasikan dan mendukung Haji Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden periode 2024 hingga 2029, ujar Ruswadi. Aliansi Buruh Yogyakarta ini sendiri terdiri dari DPD KSPSI, PD FSP NIBA, GIP, PD TSK, PD BGSI, PD Parekraf, FBI, DPD SPN ya, dan KSBSI. Selain menyatakan dukungan untuk Anies, aliansi ini juga menyampaikan 5 tuntutan ke pemerintah. Pertama, menuntut pencabutan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Kedua, menuntut pencabutan Permenaker 5 Tahun 2023. Lalu peninjauan kembali RUU Kesehatan yang mengkategorikan tembakau setara narkotika dan psikotropika. Keempat, menuntut penciptaan dan perluasan lapangan kerja serta tanpa memangkas atau mengurangi kesejahteraan buruh yang sudah ada. Kelima, hentikan dan batasi mendatangkan tenaga kerja asing TKA, tegasnya. Ya, itu ya sobat sekalian terkait dengan dukungan kepada Anies Baswedan dari elemen buruh yang hingga saat ini ya bejibun ya, bertubi-tubi ya, bertumbuh dukungan Anies. Tidak hanya dari elemen buruh tetapi yang dari banyak elemen dan juga relawan itu ya, bermunculan ya. Dan ini kembali lagi ya terkait semakin ya kinerja Presiden Jokowi yang tidak mensejahterakan rakyat, maka rakyat hal yang masuk akalnya adalah beralih dukungan kepada sosok yang nantinya akan dipersepsikan akan membawa perubahan, yaitu Anies Baswedan. Nah, saat ini apa yang disampaikan Anies Baswedan yaitu tentang rekam jejak itu ya sudah cukup untuk menilai ya bahwasanya apa yang nanti disampaikan ataupun yang digarap oleh Anies itu diharapkan bisa merubah hal-hal yang terkait dengan masalah perburuhan ya. Jadi masalah perburuhan kita ya
masih sekitar hal yang sederhananya, yaitu bagaimana meningkatkan taraf hidup dan juga kesejahteraan, ya. Dari sekitar May Day atau Labor Day, ya, Hari Buruh itu yang disuarakan ya tidak jauh dari kata kesejahteraan, ya. Nah, memang ini juga sulit gitu ya ketika kita hidup di zaman eh, kapitalis yang memakai sistem upah minimum regional dengan upah yang distandarkan sangat minimalis, ya. Bahkan ya itu bisa ditekan serendah-rendahnya, ini justru merugikan buruh gitu ya. Jadi buruh tidak akan bisa sejahtera, tidak akan bisa menikmati ataupun ya menjadi kaya gitu ya. Dan itulah ya buah dari sistem kapitalis yang tidak akan bisa memberikan kesejahteraan bagi rakyat, terutama bagi kaum buruh. Nah, sekarang apalagi muncul Undang-Undang Ciptaker yang itu lebih memberikan karpet merah justru kepada para pemilik modal dan juga kapitalis daripada kaum buruh, ya. Kaum buruh sepertinya diinjak-injak, ya, padahal sebelum Undang-Undang Ciptaker ini nasib buruh sudah tidak bisa diakomodasi dan jauh dari kata sejahtera. Muncul lagi ya undang-undang yang lebih ya membuat ya kondisi buruh menjadi lebih bertubi-tubi ya penderitaannya, yaitu Undang-Undang Ciptaker. Padahal Undang-Undang Ciptaker ini dari awal sudah cacat dalam pembentukan dan juga prosesnya, ya, kurang dalam hal partisipasi publik. Dan tentu saja ya kalau kita melihat ya dengan watak kapitalisme ini ya pasti akan lebih memberikan keuntungan bagi para pemilik modal, ya. Jelas ya ketika apa yang sering disampaikan oleh kepala negara yaitu Presiden Jokowi yang mondar-mandir untuk mengundang investasi dari luar, ini merupakan ya paradigma yang sedang dibangun ya tentang liberalisasi dan juga pemberikan karpet merah kepada para oligarki. Nah, misalnya Undang-Undang Minerba ya yang semulanya ketika masa kontrak ya itu habis untuk pengelolaan sumber daya alam, itu harusnya diberikan kepada negara untuk dikelola, justru ya undang-undang terbaru Minerba ini memberikan perpanjangan masa konsesi 2 kali 10 ya. Maka hancurlah ya yang namanya sumber daya alam kita sudah dikeruk habis ya, hasilnya sedikit ya. Kita hanya mendapatkan sisa-sisanya yaitu pajak yang jumlahnya tidak lebih atau sangat sedikit sekali. Nah, sekarang mau dibawa kemana ya para buruh dan juga konco-konconya yang bergerak dalam sektor ya padat karya ini, ya, di mana Presiden Jokowi ya dengan undang-undang yang ditelorkannya dan melalui DPR pun ya DPR ya sekarang merupakan ya perpanjangan tangan dari pemerintah, ya, tidak malah memberikan revisi bahkan penolakan, justru malah melegalkan ataupun mengesahkan RUU Ciptaker yang awalnya sudah dinyatakan inkonstitusional ya, bersyarat pula ya. Harusnya bersyarat harus ada perbaikan ya. Tapi kembali lagi ketika sistem yang dipakai saat ini adalah sistem kapitalisme, ya selamanya kaum buruh itu tidak akan bisa mendapatkan ya kata sejahtera. Yang ada adalah kesejahteraan untuk para oligarki. Nah, ini tentu saja coba dibangun ya kesadaran dan juga harapan kepada sosok yang akan membawa perubahan itu semua, yaitu sosok Anies Baswedan yang sudah bersusah payah untuk menaikkan upah pekerja di DKI Jakarta ya, meskipun sulit, tapi ada harapan ya untuk nasib buruh itu agar tidak diinjak lebih parah lagi. Jadi itulah manfaat rekam jejak yang sudah dilakukan oleh Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kemudian juga RUU Kesehatan. Nah, ini RUU Kesehatan kembali lagi ketika sistem ya yang ada sekarang kapitalisme, kembali lagi ya produk-produk undang-undang yang ditelurkan oleh DPR itu tidak akan jauh dari kata liberalisasi
dan juga ya menguntungkan kepentingan oligarki ya. Maka ini penting ya untuk publik ya, termasuk juga masyarakat yang nantinya pasti akan terdampak dengan segala ya produk undang-undang yang ditelurkan oleh DPR ini agar mendesak gitu ya. Tidak hanya kepada RUU Kesehatan ya dan RUU undang-undang yang lain yang akan disahkan yang pasti akan bermotif untuk liberalisasi dan menguntungkan para pemilik modal, tetapi juga yang paling penting adalah sistem ya. Sistem ini sistem apa yang harus apa namanya dipakai ya, karena kalau kita merunut pada sistem saat ini kapitalis demokrasi yang sudah jelas-jelas dalam kurun waktu masa setelah Indonesia merdeka hingga masa reformasi hingga saat ini ya tidak pernah yang namanya buruh itu disejahterakan gitu ya. Tetapi kalau kita melihat bagaimana ya sistem itu kita lihat ya, misalnya sistem alternatif apa gitu ya. Saat ini cuma ada tiga ya, komunis ya, sosialis ya, kemudian kapitalis dan terakhir Islam ya. Dan Islam ya kalau kita merunut rekam jejak dahulu ya, benar-benar mensejahterakan rakyat, suka atau tidak suka rekam jejaknya ada ya, sama seperti yang disampaikan oleh Anies bahwasanya kita perlu rekam jejak. Nah, ini rekam jejaknya bahwasanya ketika sistem ini dipakai ya, maka misalnya pada masa kekhilafahan Umar bin Abdul Aziz tidak ditemukan ya orang yang berhak menerima zakat karena semuanya sejahtera gitu ya. Padahal masa pemimpinan tersebut hanya 2 tahun, ya, tapi bisa memberikan kesejahteraan. Ya karena memang aturan ini aturan yang berasal dari Allah SWT gitu ya. Ya, jadi Islam itu tidak hanya mengatur tentang ya ibadah ritual, tetapi juga terkait mengatur ekonomi ya, sosial itu semuanya ada gitu ya. Jadi meskipun ya saat nanti yang diperjuangkan oleh buruh yaitu sosok Anies Baswedan yang kadang-kadang akan bisa merubah, tapi itu akan menghadapi ya tantangan yang berat ya karena sistem kapitalisme yang di belakangnya di-backing oleh para oligarki akan terus-menerus ya mempertahankan produk undang-undang yang ditelurkan ini ya agar selalu memberikan angin segar kepada para oligarki atau pemilik modal ya. Makanya ini tugas kepada rakyat ya untuk mendesak gitu ya, wakil rakyat. Ya, wakil rakyat macam apa ini? Yang setiap menelurkan undang-undang selalu merugikan nasib buruh ya, termasuk juga mayoritas rakyat yang kita itu negara kaya tetapi kondisi masyarakatnya miskin ya. Jadi harus benar-benar ada pemikiran out of the box ya, sistem apa yang cocok untuk mengatur ya mayoritas di negeri ini yang sudah banyak sekali ya kemerosotannya dari berbagai macam aspek. Ya itu saja bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.